Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkurung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. O Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisi-Mu ku akan berteduh, dan kini
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu biasa 20 Oktober 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 09.00, pukul 11.00, 17.00, dan 19.00 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur 113 ayat pertama dan kedua menyatakan, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, hari ini merupakan hari yang besar bagi negara kita. Presiden dan wakil presiden yang telah terpilih melalui pemilu 2024 yang lalu dilantik menjadi pemimpin baru negara ini. Tentu kita memiliki harapan bagi pemerintahan baru. Kita rindu para pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dari berbagai kepentingan yang lain. Harapan yang serupa juga kita berikan terhadap semua pemimpin yang ada di sekitar kita. Untuk memiliki spirit tersebut, seseorang perlu memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk menjadi hamba yang melayani. Spirit ini tidak ujuk-ujuk, ia harus dilatih dan dibiasakan. Dan sebagai komunitas terkecil dan terdekat,
Keluarga menjadi arena utama bagi setiap orang untuk belajar rendah hati dan melayani. Maka sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga, kita perlu bersama-sama mewujudkan keluarga yang menghamba, agar setiap orang terbiasa menjadi hamba yang melayani. Mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang menghadirkan diri sebagai hamba yang melayani? Mari berdoa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan keterbatasan kami, oleh karena ketidaksiapan kami menghadirkan diri sebagai hamba di hadapan orang lain. Dengan kemurahan dan bimbingan-Mu, teguhkan kami untuk mengikut teladan-Mu. Kami bersedia untuk melatih diri menjadi hamba yang melayani, tanpa harus menuntut orang lain untuk melakukannya terlebih dahulu. Kami mau mulai dari diri kami sendiri dan bahkan memberlakukannya di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Bagi setiap kita yang mengakui dosa dan bertekad untuk menjalankan hidup dalam kehendak Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan menurut Galatia 4 ayatnya yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Dan biarlah pengampunan yang kita terima selalu membuat semangat kita berkorban untuk terus melayani dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Hangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Dengan semangat yang berkobar, tirulah selalu Tuhan kita Yesus Kristus yang melayani setiap orang bagai seorang hamba, menjadi pemimpin dan gembala bagi kita semua. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus juru selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus
Saat ini kita akan menyambut kasih Tuhan yang hadir dalam rupa firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menunaikan panggilan menjadi keluarga yang menghamba, meski keluarga kita tak sempurna. Ada yang tumbuh kembang tanpa ayah dan bunda, ada yang sendirian mengemban fungsi orang tua. Namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Ada yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima. Tak merasa kesepian, selalu dipeluk Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Tak selalu bersama, kadang harus terpisah. Tak selalu sepakat, kadang terjadi pertengkaran. Tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, biarlah kiranya firman-Mu yang dengannya Engkau menjadikan langit dan bumi, yang dengannya Engkau menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kami, firman-Mu yang sama berkuasanya juga boleh menuntun kami dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Biarlah kiranya dalam hikmat karunia Roh Kudus, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang hidup, dipimpin dan melakukan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 12. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 12. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Tuhan telah Kau jadikan tempat perlindungan-Mu,
rasakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikan dirinya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 dimulai dari ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dia anggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Kiranya saudara berada dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, saat ini dengan adanya sosial media, saya tertarik mengamati bukan saja apa yang diposting oleh orang, tetapi apa yang menjadi komentar para netizen. Dan mengikuti komentar para netizen ini memang menarik. Pertama, kita bisa belajar banyak hal, karena seringkali postingan yang sifatnya searah itu bisa di-counter dan orang bisa bertanya. Tapi bisa juga kita terhibur karena komentar-komentar yang lucu, mulai dari lucu beneran sampai lucu karena satir dan juga agak-agak julid begitu ya. Namun saudara juga terutama kita bisa melihat kejujuran cara berpikir manusia zaman sekarang. Dan itu kita bisa dapatkan dengan maksudnya langsung di gadget kita, dan juga tanpa filter. Apalagi seringkali banyak orang yang menggunakan akun-akun anonim sehingga mereka merasa bisa ngomong apa adanya. Dan walaupun itu bukan kebenaran, apa yang mereka sampaikan itu seringkali secara logika itu sesat berpikir ya, sangat mudah dibantah dan dipatahkan. Tetapi itu menunjukkan, oh begini loh gambaran apa yang ada di pikiran sebagian generasi tertentu. Biasanya juga kelihatan ya generasinya generasi mana atau mungkin dari negara mana, gendernya apa dan sebagainya. Saudara-saudara, ini menarik apalagi kalau kemudian terkait juga kita bisa lihat apa yang menjadi agamanya juga, seperti apa cara mereka berpikir, dan ini jujur tanpa filter. Sekali lagi, yang jujur bukan berarti itu benar, tetapi setidaknya karakter yang bisa kita lihat itu apa adanya. Karena kalau kita bertemu mungkin kadang-kadang seringkali orang malu-malu ya, walaupun gak suka, gak setuju, udahlah diam aja. Apalagi kita kalau di Indonesia bukan tipe yang ada yang mau bertanya, ada yang mau protes tuh kurang terbuka, kurang terpancing untuk ke situ. Nah, tetapi ketika kita melihat kejujuran apa adanya karakter-karakter netizen ini, yang saya lihat juga ada sebuah penyakit yang seringkali menjamur, ada atau mewabah, bahkan yang bukan hanya menjamur, mewabah ada di manusia zaman sekarang. Saya nggak katakan generasi tertentu, karena ini lintas generasi, tetapi ini akibat karakter yang terbentuk akibat pikiran yang jarang dievaluasi, jarang introspeksi, dan juga jarang berdialog dengan orang lain yang bisa membuat dia bisa berpikir. Atau mungkin juga karena selalu diutamakan dalam hidupnya. Karakter apa yang saya maksud, yang saya katakan sebagai penyakit endemik ini adalah entitlement dan audacity. Ini sebetulnya mirip-mirip, ya dua sisi dari mata koin yang sama. Bahasa Indonesianya apa? Entitlement itu sebuah perasaan merasa berhak. Ya, merasa sudah sepantasnya dan selayaknya lah bahwa saya mendapatkan apa yang saya tuntut. Ya. Sementara audacity itu adalah kelancangan, keberanian. Berani-beraninya ya, kamu siapa ngajarin orang untuk begini begitu. Jadi audacity itu kelancangan kalau dalam padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, karakter seperti ini biasanya tuh kalau kasih komentar ya, atau bahkan termasuk juga original posternya ya, orang yang pertama kali posting itu juga seringkali, wow, such an entitled person, orang ini entitled banget, jadi dia merasa dia tuh berhak dan layak untuk
merasa jadi bintang utama atau merasa jadi korban dalam sebuah peristiwa yang sebagian besar, walaupun tentu mayoritas tidak menentukan kebenaran, tapi sebagian besar orang lain memberi komentar, waduh, kamu terlalu entitled untuk berpikir bahwa kamu tuh berhak untuk diperlakukan seperti ini dan seperti itu. Nah, audacity itu juga biasanya nih terutama kalau misalnya ada orang, ini contoh ya saudara-saudara, yang bisa contoh ada orang kulit berwarna posting tentang budayanya, lalu ada orang kulit putih yang dalam perpetaan politik dunia itu dulu kan superior ya. Nah lalu kemudian dia mengkritik budaya orang yang dari kulit berwarna ini, lalu orang kata, wow, the audacity ya. Siapa kamu sehingga merasa bisa mengkritisi sebuah budaya yang bukan milik kamu. Nah ini saya nggak ngomong begini untuk mengatakan orang kulit putih nggak boleh punya pendapat, tapi ini sebuah contoh. Karena bisa juga sebetulnya orang kulit berwarna sesama kulit berwarna atau orang kulit berwarna terhadap orang kulit putih juga punya audacity. Tapi ini untuk menjelaskan sebuah konsep yang rasanya saya pikir kalau saudara-saudara sering scrolling di TikTok, Instagram, semoga nggak apa-apa ya nyebut merek ya, Facebook dan sebagainya. Kalau Facebook mungkin masih lebih teman-teman ya, tapi biasa yang open source social media itu ada banyak sekali komentar-komentar yang menunjukkan entitlement audacity. Nah kenapa saya ngomongin soal ini sih? Saudara-saudara, kenapa saya ngomongin soal ini? Pertama karena gini, kalau orang terhadap sesamanya manusia punya entitlement dan audacity ya, perasaan berhak dan layak dan kelancangan untuk menuntut atau mengomentari sesuatu yang bukan bagiannya, kira-kira nih relasi dia dengan Tuhan memiliki karakter ini nggak? Ketika dia berdoa, dia akan punya entitlement nggak untuk menuntut karena dia merasa layak bahwa dia adalah anak Tuhan yang baik, sudah seharusnya hidupnya bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah, atau juga audacity, kelancangan untuk kasih tahu Tuhan harusnya gimana? Ya, nah saudara-saudara ini yang pertama ya, dan yang kedua kalau kita bicara nih sekarang di bulan keluarga atau kita bicara gereja sebagai keluarga, maka karakter-karakter seperti ini hanya bisa ditutupi kalau memang itu benar karakter cara berpikir yang sudah tertanam pada diri seseorang, pada manusia-manusia zaman sekarang, maka bisa jadi itu juga terjadi dalam kehidupan gereja dan keluarga. Kadang-kadang saya menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga ya ketika orang konseling itu karena entitlement. Merasa kalau orang menikah, pasangan yang menikah sama dia itu sebuah berkah. Ya, berkat kamu punya, saya mau sama kamu. Tapi ya bercandaannya kan gitu ya. Kamu berkah buat saya, tapi saya dapat kamu musibah gitu kan. Nah, kurang lebih begitu saudara-saudara. Nah, ini misalnya gitu ya, ada seorang istri yang merasa bahwa suaminya tuh beruntung banget dapat istri kayak dia karena dia cantik, dia menarik, sementara suaminya biasa-biasa aja. Jadi kalau jalan bareng tuh orang suka bertanya-tanya, itu kok bisa ya? Kenapa gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa suaminya juga punya kebaikan-kebaikan. Ya makanya tentu itu yang bikin dia bisa juga jatuh cinta dan mau menikah sama suaminya kan. Tapi karena dia berpikir dengan entitlement bahwa dialah berkat dalam rumah tangga mereka, maka dia tidak bisa menghargai suaminya. Atau sebaliknya ada juga kasus misalnya seorang suami yang datang dari keluarga kaya raya, menikah dengan istrinya yang datang dari keluarga yang jauh lebih sederhana. Dia merasa bahwa istrinya beruntung. Dia menikahi atau mereka bisa menikah. Kenapa? Karena naik kelas secara ekonomi. Maka suaminya nggak punya kepekaan ketika istrinya sebetulnya dipandang rendah oleh mertuanya, oleh mamanya si suami, papa mamanya, dan juga oleh ipar-iparnya. Karena dia merasa ya keluargaku lebih keren daripada kamu dan keluargamu. Jadi dia tidak bisa berempati. Nah saudara-saudara, entitlement seperti ini walaupun bukan sebuah kejahatan, tetapi sesuatu yang mengganggu, bahkan menggerogoti dan merusak relasi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pertemanan, dan juga relasi iman kita dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, dalam bacaan Injil kita hari ini kita membaca Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menunjukkan entitlement itu. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus,
seperti ini, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Luar biasa ya, kami minta engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Mohon maaf, situ siapa? Siapa kamu sampai merasa berhak untuk menyuruh Tuhan Yesus mendengarkan permintaan mereka dan melakukan? Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil, murid yang lebih terkenal, banyak berbuat, banyak membela Tuhan itu Petrus ya. Yakobus dan Yohanes tentu juga murid yang baik, tetapi mereka kayaknya juga bukan gimana-gimana banget gitu ya. Kenapa mereka merasa berhak bahwa Tuhan harus mendengarkan apa yang mereka minta dan melakukannya? Nah, tidak heran kalau kemudian murid-murid yang lain marah kepada mereka. Di sini saya mau garis bawahi bahwa entitlement itu akan merusak relasi. Bahkan entitlement mereka ke Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus membuat teman-temannya marah. Jadi kadang-kadang entitlement itu bukan hanya kepada siapa kita punya kelancangan untuk menuntut, merasa berhak. Itu juga bisa membuat orang lain merasa tidak senang. Karena sebetulnya ini bicara tentang soal ketidakadilan. Unfairness, standar ganda, menempatkan diri lebih hebat daripada yang lain, atau dengan kata lain memandang yang lain lebih rendah daripada diri kita. Nah, namun yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus merespon. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak segan-segan memarahi muridnya yang sesat berpikir. Beberapa minggu yang lalu kita membaca Petrus dihardik supaya setan keluar dari dirinya ketika Petrus berkata, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang penderitaan yang harus dialami, Petrus berkata, Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Nyahlah, iblis, itu bukan dari Tuhan perkataanmu. Nah, tapi kepada Yakobus dan Yohanes ini Tuhan Yesus kok malah meladeni. Tidak dimarahi, malah dia bertanya, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Nah, saudara-saudara, saya memahaminya jawaban Tuhan Yesus ini adalah sebuah jawaban orang dewasa kepada permintaan yang kekanak-kanakan. Lalu saudara berhadapan dengan anak kecil yang bilang gitu ya, Papa, Mama, atau Om, Tante, minta 100 juta dong gitu ya, atau beliin mobil gitu ya. Kita kan gak, masih ya kalau kita marah ya berlebihan. Pasti kita akan bertanya, buat apa 100 juta, emang kamu ngerti duit gitu ya, emang kamu kalau punya mobil buat apa? Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu, ini bukannya Tuhan Yesus mau mengikuti their sense of entitlement ya, perasaan mereka yang agak sombong ini, tetapi justru sebetulnya Tuhan Yesus hendak membalikkan keadaan dengan mengatakan kalian ini seperti anak kecil, kekanak-kanakan. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang menjalani hidup di dunia ini dengan perasaan entitled dan juga dengan sikap yang lancang, ya, ikut campur urusan hidup orang, sok ngatur-ngatur, memberi nasihat tanpa diminta, memberi komentar yang tidak perlu, atau juga itu ya entitlement, merasa bahwa kita tuh berhak dihormati, kita itu layak, hidupnya tuh selalu baik, tidak sepantasnya kita menderita. Saudara-saudara, itu bukan sikap, bukan pertanda kita itu kuat. Bukan pertanda bahwa kita itu hebat, atau bukan pertanda bahwa kita itu berada di atas, tapi justru kita menjalani hidup di dunia ini dengan karakter kekanak-kanakan. Kita ini seperti anak besar, anak kecil yang sudah dewasa, sudah tua bahkan mungkin ya seperti bocah tua yang menjalani kehidupan dengan sense of entitlement, dan kelakuan kita itu seringkali hanya akan mengganggu relasi dengan sesama dan juga tentunya menandakan bahwa kehidupan iman kita tidak bertumbuh. Nah, saudara-saudara, yang mereka minta, Yakobus dan Yohanes ini memang tidak meminta yang aneh-aneh, mereka nggak minta kekayaan, mereka juga tidak meminta ketenaran, mereka minta ikut serta dalam kemuliaan Tuhan. Dan mereka minta kalau bisa satu di kanan, satu di kiri. Ya itu kan artinya kan kanan kiri paling dekat dengan Tuhan ya. Nah ini kan kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak memahami apa yang menjadi makna mengikut Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh memahami perkataan Tuhan Yesus tentang penderitaan yang harus mereka alami, yang harus ia jalani, maka ikut serta dalam kemuliaan Tuhan adalah juga ikut serta menderita. Mau berlomba-lomba ikut serta menderita paling depan, sebelah kanan dan kiri? Tentu tidak. Nah oleh karena itu Tuhan menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
bisakah kamu minum dari cawan yang harus kau minum? Dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Lalu mereka jawab apa? Kami dapat ya. Nah ini saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sudah menaikkan level percakapannya, kalau tadinya mungkin seperti kayak terhadap anak kecil gitu ya, emang minta apa sih gitu ya. Sekarang Tuhan Yesus berusaha menyadarkan mereka bahwa permintaannya itu tidak mereka pahami. Tapi mereka justru menunjukkan bahwa mereka memang masih kekanak-kanakan. Mereka mengatakan kami dapat. Nah ini kan juga ya kalau pakai bahasa anak zaman sekarang sok benar gitu ya. Mungkin anak zaman sekarang yang udah tua ya. Anak zaman sekarang saya nggak tahu bahasanya apa. Ya tapi gitu ya, sok benar ini kan, kok bisa, emang tahu apa yang harus dijalani, nggak tahu tapi udah bisa bilang dapat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali ketika kita berelasi dengan Tuhan dalam sikap yang lancang dan entitled, kita menuntut dalam doa-doa kita, bahkan kita ngambek, kita marah karena merasa doa kita tidak didengar, tidak dijawab. Tuhan berikan realita yang berbeda daripada yang kita ekspektasikan, kita impikan. Saudara-saudara, pahami bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Karena belum tentu apa yang kita minta, kita bisa menanggungnya. Belum tentu apa yang kita harapkan itu tepat, itu yang terbaik buat kita. Maka oleh karena itu diperlukan kedewasaan dalam relasi dengan Tuhan adalah menggugurkan sikap lancang dan entitled ini, sehingga kita bisa bersyukur dengan apapun yang ada dalam hidup kita saat ini. Kita bisa mensyukuri seluruh keadaan, kecuali memang ini sebuah konsekuensi dosa, itu bukan bersyukur ya, tapi bertobat. Tapi kalau misalnya keadaan kita mungkin cita-cita kita belum tercapai, mungkin kita sakit, bukan karena cara hidup kita yang sembarangan, tapi memang karena sudah saatnya sakit, ya kita syukuri, karena itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena apapun yang kita minta yang tidak kita dapat atau belum kita dapat, mungkin memang bukan bagian kita atau belum waktunya untuk kita menanggung. Nah, saudara-saudara, sebaliknya sebagai kontras, yang Tuhan harapkan dari murid-murid dan juga dari kita nih, ya murid-murid Tuhan juga, adalah seperti Nabi Yesaya, seperti hamba Tuhan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Kebalikan dari murid-murid yang lancang dan berani-beraninya merasa berhak minta ikut dalam kemuliaan, dapat posisi yang tinggi, justru sebaliknya ada seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan yang dalam derita menanggung kesusahannya. Menanggung kesusahannya yang disebabkan oleh pelanggaran orang lain. Dia menjadi tumbal, dia berkorban demi keselamatan orang lain. Dan sampai matinya dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, kita hidup di era pencitraan. Banyak orang udah ketahuan jahat aja, udah ketahuan salah, ketahuan korupsi, ketahuan terima gratifikasi, bisa datang dengan cerita dan pencitraan yang membolak-balik seakan-akan rakyat kebanyakan itu, orang masyarakat itu tidak paham, tidak bisa melihat kebenaran. Dan semua ini terjadi kenapa? Karena semua orang ingin jadi yang terbesar, ingin jadi yang dimuliakan, yang dipuji-puji, dipuja-puja. Dan ini kebalikan dari yang Tuhan Yesus teladankan. Kita tahu hamba Tuhan dalam kitab Yesaya, kalau kita nanti masuk masa Paskah, itu akan menjadi bacaan sebagai gambaran hamba Tuhan mesianik yang menebus dosa manusia, yaitu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu loh yang dimaksud dengan mengikut dalam kemuliaan Tuhan, adalah ketika kita alih-alih merasa berhak menuntut apa yang kita anggap milik kita, justru mau berkorban, mau mengosongkan diri, berkorban demi kebaikan bersama. Kalau setiap kita bukannya berkorban secara konyol ya, tapi ketika kita secara sadar, kita mau mengambil bagian yang tersulit untuk kebaikan bersama, kalau kita mau tidak sibuk dengan pencitraan, tidak sibuk dengan opini publik, tetapi mencari kebenaran, saudara-saudara, rasanya kalau kita semua rame-rame seperti itu, maka dunia kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau semua orang maunya dihormati, maunya menuntut, maka celakalah kehidupan kita bersama. Saudara-saudara, sebagai bangsa kita baru saja menyaksikan, atau mungkin tidak menyaksikan secara langsung, tapi mengalami pergantian kepemimpinan di negara kita. Kita bersyukur
bahwa kita masih bisa hidup dalam keadaan aman, baik, tentram, dan kita berdoa, berharap ke depannya akan menjadi lebih baik. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita juga menjadi pemimpin-pemimpin yang punya hati seorang hamba, yang benar-benar mau melayani, mengosongkan diri untuk kebaikan bangsa Indonesia. Namun saudara-saudara, kita sebagai garam dan terang dunia, kita sebagai umat Kristen di tengah bangsa Indonesia, kita juga punya tugas panggilan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dalam bagian kita masing-masing, alih-alih menjadi orang-orang yang sibuk mencari pengakuan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, marilah kita memiliki karakter yang mau berkorban. Yang tidak apa disalahpahami kalau kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah hal yang baik untuk kepentingan bersama. Tetapi juga tetap dengan rendah hati mau introspeksi diri, mau dengar, terima masukan, mau mengaku salah kalau memang kita salah. Dan biarlah itu kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kiranya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang memang layak disebut sebagai anak Tuhan karena menghidupi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya menuntut kemuliaan bagi dirinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia
Marilah kita bersatu hati memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, sebagai umat-Mu, kami mau mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia dan rahmat-Mu kepada kami, yang sekalipun seringkali kami dalam kelancangan kami menuntut hal-hal yang kami pikir terbaik bagi kami. Seakan-akan Tuhan perlu nasihat dan petunjuk dari kami. Biarlah kiranya dalam kesabaran dan kelemah lembutan-Mu, Engkau berkenan untuk terus membentuk kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengosongkan diri kami dari ego kami, dari ambisi-ambisi duniawi, dari persaingan-persaingan untuk membuktikan diri. Tapi biarlah kiranya hidup kami hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih untuk keamanan, pemeliharaan yang Tuhan berikan melalui para pemimpin bangsa kami. Tidak ada yang sempurna Tuhan, kami sebagai manusia penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tapi biarlah kiranya Tuhan, orang-orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini, Tuhan berikan mereka kesempatan untuk melayani bangsa dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat dan kemampuan, sehingga dalam kepemimpinan Presiden yang baru dengan seluruh jajaran kabinetnya, kami bangsa Indonesia boleh mengalami pembaruan, pemulihan, keadilan, dan juga kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam gereja dan gereja sebagai keluarga Tuhan. Di bulan keluarga ini biarlah kiranya kami boleh merayakan cinta kasih yang Tuhan karuniakan, yang menjadi ikatan yang mempersatukan kami, melebihi ikatan sosial, apalagi legal atau status sipil belaka. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh saling mengasihi dalam kasih yang membangun, kasih yang sehat, sehingga kami pun dimampukan untuk saling menerima, saling memahami, dan juga saling mengampuni. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang retak. Tuhan, pulihkan relasi-relasi yang rusak. Biarlah kiranya kami boleh mengalami damai sejahtera dalam hidup kami, juga melalui relasi-relasi kami, baik dalam keluarga, persahabatan, dan juga di dalam gereja. Tuhan, kami mau serahkan juga pelayanan Yayasan Komunikasi Bersama ke dalam tangan Tuhan. Pakailah YKB untuk menjadi alat memberitakan firman Tuhan, kebenaran, menyampaikan kebaikan, pengajaran bagi umat, dan biarlah kiranya kehadiran YKB juga boleh menjadi sebuah kesaksian bagi apa makna menjadi murid-murid Kristus. Tuhan, kami mau serahkan juga seluruh doa pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kenal kami, Engkau tahu segala pergumulan kami. Biarlah dalam kerendahan hati, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh menerima apapun yang menjadi jawaban doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menjadi hamba yang melayani, mari kita menyerahkan diri kita dan seluruh jalan hidup kita untuk Tuhan pakai dalam segala karya dan tindakannya. Mazmur 37 ayat 5 menyatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Atas segala hal yang telah Engkau beri pada kami, kini kami bertekad untuk menyerahkan dan mempersembahkannya bagi kemuliaan Kristus. Jadikan persembahan ini berguna bagi dunia, dan jadikanlah diri kami juga sebagai hamba-hamba yang melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati dan selalu bersedia melayani sebagai hamba. Percayalah, hidupmu akan selalu indah terlebih apa yang terjadi di dalam keluargamu.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.